mending rakit PC itu terkenal banget hashtagnya. Tapi kali ini gue rakit PC bukan karena buat gaya-gayaan atau apa. Di sini gue mau cerita soal PC build ini. Jadi ini gue bangun dengan tema sebenarnya. Kenapa tema? Karena memang ini gue taruh di kamar dan jadi workstation gue yang akan tiap hari gue berhadapan sama dia. Jadi gue putuskan harus bagus, harus elegan, bikin kamar makin bagus. Terus juga gue akan sehari-hari lihat nih biar gue nggak bosen juga ada di rumah. Jadi langsung aja ya kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Popinho Channel. Jadi hari ini gue mau cerita soal PC build nih. Jadi setelah selama ini gue kerja ya pakai satu device utama dong. Jadi gue cuma punya satu device untuk nampung gue yang juga masih kerja kantoran ya juga. Terus juga buat hobi-hobi foto dan video ini gue masih pakai MacBook Air 2015 nih. Jadi ini sudah i5 dan sudah RAM-nya sudah 8 GB. Jadi ini ya cukup mumpuni lah untuk sehari-hari sebenarnya. Tapi setelah gue banyak ngedit foto, anak gue, video, itu ternyata laptop ini sudah tidak kuat lagi. Jadi kemarin gue sempat tidak upload ya karena memang gue terkendala device juga. Jadi gue kalau upload video tuh bisa sampai 2-3 jam, harus ditinggal tidur baru bisa selesai. Gue juga semua aplikasi online kayak misalnya Teams, Zoom, dan lain-lain tuh harus diinstalkan di sini. Jadi wah ini udah nggak kuat banget kalau sambil kerja nggak bisa sambil ngedit. Akhirnya gue putuskan gue harus build PC kayaknya. Di sini gue mau cerita soal PC gue ini. Jadi pertama gue mau ceritain apa sih sebenarnya cerita dari PC ini. Jadi PC ini dibangun dengan tema ya sebenarnya. Jadi build PC ini temanya Star Wars dan memang dibangun supaya ketika ditaruh di kamar, jadi PC ini gue memang taruh kamar, itu bisa menunjang penampilan si kamarnya ini sendiri dan tidak merusak estetika ya. Jadi yang pertama gue untuk casing gue pilih itu NZXT H510 Elite ya, mungkin kalau mau lihat kardusnya ini ya. Kenapa gue pilih casing ini ya tentunya karena yang pertama tampangnya ya yang oke banget. Jadi lo bisa lihat di sini dia dengan harga yang ya mungkin agak sedikit lumayan mahal, tapi kita udah dapet dua fan utama di depan yang cukup besar, ini 140 mm, dan itu setelah gue hitung-hitung dibanding gue beli casing biasa, gue juga harus beli lagi fan tambahan. Itu gue lebih worth it beli ini. Dan di belakang juga udah dapat satu kipas 120 dan di atas ada kipas 140 yang juga free dari casing ini. Dan kemudian tentunya karena brand NZXT-nya juga dan tampilannya yang minimalis dan elegan, itu cocok banget buat kita taruh di kamar gini ya. Kemudian selanjutnya untuk motherboard ya, motherboard ini gue juga putuskan gue harus punya yang WiFi karena memang WiFi sendiri penting ya. Gue di sini kan agak sulit kalau harus narik-narik kabel dan harus ya biasalah nyambung-nyambung internet dan lain-lain. Jadi gue putuskan buat pakai motherboard yang sudah WiFi dan pilihan gue jatuh ke sini nih. Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. Jadi ini kenapa sih gue pilih yang pertama tadi karena Wi-Fi dan Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6, itu bagus banget ya. Jadi gue juga pakai iPhone yang sudah Wi-Fi 6. Tinggal beli router kemarin yang sudah support Wi-Fi 6 dan itu signifikan banget berubahnya kecepatan internet gue, terus juga kestabilan dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena warnanya hitam dan merah ya. Jadi itu buat gue sesuai lah sama tema Star Wars yang gue bangun ini. Jadi ini PC gue bangun dengan tema Star Wars. Itu lalu mungkin teman-teman juga lagi nonton Mandalorian ya di Disney. Nah itu temanya yang gue bangun Stormtroopers dari Star Wars. Dan tema ini menurut gue ada hitam, merah, dan putih, itu masuk banget di motherboard ini. Selain juga tentunya logo ROG yang memang bikin tampilan jadi bagus ya. Motherboard ini juga sudah B550 yang berarti sudah support PCI NVMe Gen 4 ya. Jadi ini future proof banget. Terus juga AMD menjanjikan B550 akan mendapatkan support ya untuk masih beberapa tahap lagi prosinya AMD bisa dipakai di sini. Jadi gua kalau nanti ke depan mau upgrade atau bagaimana ini masih support banget. Terus kemudian untuk prosesor di sini gua pakai Ryzen 7 3700X. Jadi ini memang sudah 8 core 16 thread ya. Terus juga kenapa Ryzen? Karena gue sudah sering banget punya Intel. Jadi di MacBook gue Intel, terus juga laptop gue juga dari dulu selalu Intel. Jadi untuk PC kali ini PC pertama gue ya. Jadi gue pengen coba AMD aja sih. Kenapa gue nggak nunggu seri 5000? Karena gue takut mahal. Yang kedua gue takut nunggunya lama. Jadi ya gue putuskan beli apa yang ada di pasaran aja. Dan ini udah bagus banget karena dapet fan juga. Gue juga bukan
tech YouTuber yang ahli banget, jadi untuk ngejelasin gimana kelebihannya. Tapi yang pasti gue juga nonton tech YouTuber lah buat milih ini. Gue tadinya pengen yang 3600 tapi kayaknya nanggung, jadi gue putuskan untuk yang 3700X. VGA-nya di sini gue pakai MSI Ventus GeForce RTX 2060 Super. Jadi kenapa gue pilih ini? Yang pertama memang gue tadinya pengen nunggu yang 3000 series, cuma kayaknya takut mahal pertama, terus juga barangnya masih langka, terus juga yang kedua takut overkill ya. Jadi kalau overkill juga sayang-sayang ya. Sementara gue nggak terlalu banyak install game nih di sini, bakalan lebih banyak buat kerja, buat produktivitas, buat edit video, edit foto. Jadi gue putuskan ambil yang tengah-tengah ya 2060 Super ini. Terus juga kenapa MSI? Karena gue suka modelnya ya. Temanya lebih masuk ini karena ini selain putih dan hitam juga ada besi-besinya gitu di tampilannya. Jadi besinya itu mendukung banget sama tema gue kali ini di PC ini. Terus yang berikutnya untuk power supply di sini gue pakai CV650 ya dari Corsair ya. Ini kenapa gue pilih ini karena memang gue udah hitung ya berapa kebutuhan daya dari si komputer ini kalau jalan, ternyata 650 itu masih cukup. Jadi ya 80 plus bronze oke lah untuk ukuran PC ini. Jadi ini belum modular sih, masih yang biasa karena memang setelah gue pikir gue nggak terlalu butuh buat yang modular. Dan yang kedua gue suka banget sama kabelnya. Ini kabelnya tuh kayak nampilin hitam besi gitu. Nah, terus yang berikutnya untuk I/O cooling nih, gue tadi yang fan-nya AMD nggak gue pakai ya karena memang ya menurut gue pengen tampilannya bagus ya, balik lagi karena ini di kamar dan juga gue pengen tampilannya oke. Di sini gue pakai I/O-nya NZXT lagi, yaitu Kraken X63. Kenapa gue pilih ini? Memang karena tampilan yang pertama, sama yang kedua gue suka banget sama logo NZXT dan ada circle light putihnya itu. Jadi itu bisa mendukung tema gue yang putih, hitam, merah, dan itu bagus banget buat dilihat. Apalagi kalau ditaruh di kamar gini, nggak norak lah, nggak malu-maluin banget, jadi bisa tetap mendukung performa kamar ini. Nah, si Kraken ini sebenarnya dapat fan juga ya, jadi kita dapat dua fan 140 mm di sini, tapi memang nggak gua pakai karena ini belum RGB, dan casingnya sendiri juga udah dapat dua fan, jadi ini nggak gua pakai. Kemudian untuk SSD-nya gue di sini pakai WD250. Jadi ini kebutuhannya hanya untuk OS dan aplikasi-aplikasi ya. Jadi setelah gue hitung-hitung sepertinya 250 cukup. Dan gue juga nggak banyak install game tadi gue bilang. Terus juga kita juga ada banyak, gue udah banyak banget nih harddisk eksternal di rumah. Jadi harddisk agak gue skip. Jadi gue cuma beli WD250 GB ini. Dan ini masih NVMe Gen 3 ya. Jadi setelah gue nonton tech-tuber yang lain, kalau ternyata PCI Gen 3 sama Gen 4 itu perbedaannya belum terlalu signifikan, sementara yang Gen 4 itu harganya mahal banget. Jadi gue putuskan oke, nggak apa-apa gue beli yang Gen 3 aja, nanti kalau gue pengen beli lagi yang Gen 4 itu bisa gue pasang juga di motherboard itu. Kemudian untuk RAM-nya gue pakai Cleve ya, Cleve itu 16 GB jadi 8 kali 2. Kenapa 16 GB? Karena ya balik lagi tadi gue masih nyoba 16 GB, sepertinya setelah gue baca-baca review itu udah cukup banget buat kebutuhan gue. Ini nanti kalau memang gue rasa kurang gue akan beli tambahan lagi 16 GB lagi. Berikutnya gue mau tunjukin satu nih yang kecil sih sebenarnya, tapi memang support tema gue kali ini. Jadi kalau nggak ada dia, tema gue nggak dapet nih. Jadi gue putuskan buat beli incinerator Stormtroopers dari Pop Doll. Ini tau kan, boneka kecil tuh yang bisa ditaruh di dalam. Jadi ini mendukung banget tema gue. Ini juga menegaskan lah tema Star Wars di PC Build kali ini ya. Dan ini juga harganya nggak terlalu mahal dan banyak di toko-toko online. Jadi lu ya bagus lah buat mendukung tema PC Build kali ini. Terus juga di sini gue ada Darth Vader ya. Ini hiasan sebenarnya ini tapi sebenarnya tempat popcorn ya. Karena memang ini waktu itu gue beli di Disneyland atau Universal Studio, dan ini sebenarnya tempat popcorn tuh bisa dibuka. Cuma karena gue waktu itu suka ini Darth Vader-nya terkesan gahar banget dan nggak pernah dipakai karena orang Indonesia juga belum biasa ya makan popcorn bawa tempat kayak gini. Jadi ini gue jadiin hiasan aja dan kebetulan cocok sama tema Star Wars kali ini. Jadi ini gue taruh di atasnya PC ini aja. Terus kemudian kalau buat main game, coba editing itu udah mumpuni banget ya. Kayak misalnya main game udah nggak usah ditanya lah, ini bisa rata kanan. Kemudian juga editing itu cepet banget dari yang gue tadinya berjam-jam, itu bisa hitungan menit ya kalau gue render video dan lain-lain setelah sebulan gue coba ini.
Oke, jadi total budget yang gue habisin buat bangun PC ini yaitu segini nih. Jadi memang ya lumayan lah ya, tapi juga gue kemarin manfaatin cashbacknya Tokopedia. Jadi di cashback itu gue dapet sampai sekitar 1,8 atau 1,9 ya, luar biasa cashbacknya. Terima kasih Tokopedia, karena memang kemarin gue manfaatin Harbolnas dan juga tanggal-tanggal gajian. Jadi beli satu-satu pas tanggal-tanggal. Dan transaksinya gue pecah satu-satu, jadi gue nggak langsung beli bulk semua. Jadi gue beli satu-satu, gue pecah transaksinya. Itu bisa bantu kita dapat cashback yang maksimal. Jadi total budgetnya segitu tadi, terus juga cashbacknya nih yang gue dapat segini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi lo ketika lo mau bangun PC nanti atau pengen bangun sebuah setup kerja di rumah. Apalagi sekarang WiFi juga kita belum tahu kapan selesainya ya. Ya mungkin itu aja dari gue kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini apabila video ini memang bermanfaat buat lo semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.